Musim keduanya nanti akan mengadaptasi soal arc Gojo Space. Nanti siapapun karakter yang menang popularity poll-nya ini, baru aja sudah ada trailernya, diumumkan bakal ada proyek animenya lagi. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat datang kembali di Sound Speak. Dan selamat datang kembali di Headline News yang cuman untuk sekali ini aja aku pakai kembali. Aku hidupkan kembali sekali ini segmennya. Sebenarnya mau aku bikin diskusi hangat, cuman aku cek tahun lalu kan aku udah bikin yang kayak gini juga kan kontennya. Nah di situ aku bikinnya Headline News. Jadi ya sudahlah, mau nggak mau daripada aku merubah-rubah template, aku masukin aja Headline News sekali ini doang. Dan kayaknya sudah kalian lihat. Mari kita recap aja, kita bahas aja semua informasi-informasi yang kita dapatkan dari event hari Sabtu dan Minggu kemarin. Event yang buatku pribadi sebagai pecinta action shonen tuh sangat nantikan tiap tahunnya, Jump Fest. Yang kalau kamu ngikutin update-update-nya gitu ya, mungkin kamu akan sepakat sama aku, Jump Festa tahun ini tuh rasanya agak kurang bombastis gitu ya. Untuk takaran Jump Festa memang agak kurang fantastis berita-beritanya. Cuman nggak masalah, nggak mungkin juga tiap tahun selalu yang gempar-gempar heboh-heboh gitu kan. Pasti ada naik turunnya. Jadi langsung kita bahas aja, sudah aku kumpulkan, sudah aku kurasi semua berita-berita dari Jump Festa kemarin. Silahkan relax your show untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai. Untuk yang pertama akan aku buka dulu dengan kumpulan seri-seri yang mengumumkan live stage. Karena lucunya di Jump Festa tahun ini, pengumuman soal live stage itu agak berbondong-bondong. Pertama ada dari Naruto, kemudian ada dari Boku no Hero, kemudian Hunter x Hunter, terus Haikyuu yang bukannya ada info soal movie-nya, dan yang terakhir Muscle. Animenya aja baru tayang April besok, nanti aku kabarkan gitu ya trailernya, beritanya. Live stage-nya sudah diumumkan, pasti tayang, pasti digelar 2023 besok. Itu untuk live stage. Sekarang kita bergeser masuk ke beberapa info, beberapa berita yang bukan trailer gitu ya, yang bukan informasi soal sequel anime dan lain sebagainya. Pertama, aku buka dulu dengan Jujutsu Kaisen. Yang kalau dari Jump Festa kemarin ini, di panelnya mereka, biasalah ya, namanya mangaka itu kan biasanya nggak hadir langsung. Mereka mewakilkan diri lewat sebuah surat biasanya. Nah, di suratnya ini, GG Akutami Sensei itu menyatakan kalau pembacanya mau nemenin 1 tahun lagi, beliau akan sangat berterima kasih. Beliau akan sangat senang. Yang mengindikasikan, kelihatannya ini seri memang bakal tamat di tahun 2023 besok. Asumsi ini memang diperkuat karena tahun kemarin, 2021 lalu, di awal tahun, ada interview. Dan Akutami Sensei bilangnya bakal menamatkan Jujutsu Kaisen dalam 2 tahun. Tapi jangan lupa, kayak pernah aku mention tahun lalu, dan beneran kejadian, di Jump Festa tahun lalu, Horikoshi Sensei bilang kalau Boku no Hero bakal tamat dalam 1 tahun, nyatanya molor. Dan umumnya, mangaka kalau bilang bakal tamat dalam berapa tahun, dalam berapa periode, akan molor juga. Who knows, siapa yang tahu. Berita yang kedua, ini yang sebenarnya sebelum pengumumannya keluar tuh cukup rame gitu ya. Aku yakin kamu semua tahu. Soal Naruto Kyujugyu alias Naruto 99. Sebuah popularity poll dari seri Naruto yang akhirnya bisa diikuti oleh semua orang satu bumi. Karena biasanya kalau kamu tahu gitu ya, sebelum-sebelumnya nggak cuma Naruto doang, semua seri popularity poll itu yang ngikutin cuma orang Jepang doang biasanya, pembaca Jepang. Tapi sekarang akhirnya untuk pertama kali seri Naruto mengadakan popularity poll. Semua orang di seluruh negara bisa ikut voting. Nanti siapapun karakter yang menang popularity poll-nya ini bakal dibuatin manga pendek langsung oleh Masashi Kishimoto Sensei sendiri. Dan yang lucu dari permasalahan pengumuman tanggal 17 Desember kemarin ini, itu yang agak menggelitik aku gitu. Tahu sendirilah, di internet Indonesia tuh ramenya kayak gimana, yang bilang nanti tanggal 17 akan ada pengumuman bahwa Boruto akan di-cancel dan semuanya itu hanyalah Mugen Tsukuyomi bla 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 ini tuh. Ini tuh kejadiannya kayak seorang anak kecil disuapin makanan mentah. Ini sebenarnya makanan mentah nih, masih rumor, masih spekulasi, masih teori mentah. Tapi disuapin, dan yang nyuapin nggak cuma 1 orang, banyak banget di seluruh sosial media, mau di Twitter, mau di Instagram, di YouTube apalagi, di TikTok apalagi, semua orang nyuapin berita mentah ini. Dan yang kok lucu, yang disuapin itu kok yang nggak nyadar kalau ini berita mentah. Atau mungkin tahu gitu kali ya, mungkin tahu kalau itu sebatas rumor, sebatas spekulasi. Tapi kok ya berdoa dan berharap bahwa makanan mentah itu makanan mateng, masakan restoran kelas bintang 5. Kan lucu gitu maksudku.
Maaf ya, ini harus aku keluarkan dulu karena ini udah jadi unek-unekku sebenarnya dari kemarin, dari waktu spekulasinya masih beredar luas, kontennya tersebar di mana-mana. Aku keep sendiri aja, aku nggak sounding. Kemarin ada yang nge-DM aku sebenarnya, gimana pendapatnya? Dan ya udah aku jawab di DM itu doang. Yang mana sebenarnya kalau dipikir pakai logika, mustahil sebenarnya, hampir mendekati mustahil Boruto-nya di cancel. Lah kan ternyata beneran. Memang semua itu sebatas rumor, sebatas spekulasi. Jadi mungkin kalau yang mau ketawa, silakan ketawa, tolong wakili aku yang nggak bisa ketawa di konten ini. Sekali lagi aku minta maaf, itu harus aku keluarkan gitu ya. Mungkin menyita waktu 2-3 menit, cuman ya sudah lah, nggak masalah. Itu aja untuk beritanya. Selesai, kita langsung masuk ke seri-seri yang ngasih trailer sama kita, atau ngasih key visual sama kita. Aku lanjutkan, sebelumnya aku bahas Naruto. Sekarang aku lanjutkan ke Boruto-nya. Karena di 17 Desember kemarin nggak cuma soal Naruto Kyuuju doang, tapi juga informasi kalau novel Sasuke Retsuden bakal diadaptasi menjadi anime, menjadi bagian dari arc-nya Boruto, tayang di Januari besok. Dan setelah selesai nanti Sasuke Retsuden masuk mengadaptasi ceritanya manga Arc Code. Apa itu Arc Code? Aku nggak ngerti, aku nggak baca, aku nggak peduli. Yaitu aku pribadi. Next, kita bergeser ke Black Clover yang sekali lagi bikin aku semakin hype, bikin aku semakin semangat nungguin dan nonton movie-nya. Black Clover Mahou no Ken di Jam Festa kemarin ada trailer terbaru menunjukkan akan ada karakter Mahote lainnya. Ada 2 kaisar sihir sebelumnya yang bakal masuk ke dalam cerita juga. Dan ini menurutku sih keren banget gitu, ide yang brilian banget. Aku menantikan sekali gimana nanti eksekusinya, dan kita tungguin aja sampai nanti masuk ke bioskop Indonesia atau masuk ke Netflix. Berita selanjutnya ada dari Dr. Stone yang lanjut ke musim ketiga. Tayang nih, Dr. Stone New World siap mengudara di April 2023 besok. Kemudian ini seri yang semua orang nantikan, Jujutsu Kaisen lanjut ke musim keduanya. Masih digarap oleh MAPPA, sekarang dikonfirmasi tayangnya ada di pertengahan tahun 2023. Mulai summer nanti bulan Juli sampai akhir tahun, sampai Desember 2 core. Musim keduanya nanti akan mengadaptasi soal arc Gojo Space, arc masa lalu tuh ya, masa lalunya Gojo, sama tentu insiden Shibuya. Dan yang terakhir untuk sequel, untuk kelanjutan ada dari Spy Family yang barusan diumumkan bakal ada musim keduanya, langsung lanjut nih ya. Dan sudah dipastikan akan ada movie-nya juga. Movie-nya nanti original, nanti akan langsung di-handle, bakal diawasin sama Tatsuya Endo Sensei sendiri. Jadi bisa dipastikan secara kualitas cerita pasti bakal sangat memuaskan. Kita tungguin aja nanti gimana sinopsisnya atau trailernya gitu ya, kita tunggu aja lebih lanjut kayak gimana. Itu untuk seri-seri yang sequel, seri-seri lanjutan. Aku masuk sekarang ke seri-seri yang brand new, yang benar-benar masih segar, baru fresh, diadaptasi menjadi anime. Pertama aku buka dulu dengan yang sudah diumumkan tahun lalu, dan tahun lalu pun sudah aku bilang ini seri aku nantikan sekali karena aku suka seri samurai, yaitu Jigo Kuraku, Hell's Paradise. Baru aja sudah ada trailernya, diumumkan tayang di April 2023. Selain Jigo Kuraku, April 2023 juga bakal ada Mashle, Magic and Muscle. Ini juga salah satu seri yang aku yakin pasti bakal booming nantinya. Buat yang ngikutin mangganya tahu betul, sayangnya mangganya tergolong cukup pendek gitu ya, karena udah mau tamat habis ini, per video ini tayang. Dan ini artinya di bulan April 2023 besok, seri shonennya ada beberapa lah. Nggak terlalu kering-kering banget. Ada Dr. Stone Season 3, ada Jigo Kuraku, ada Mashle. Jadi ya, kelihatannya aku harus agak bertahan cuman di winter doang besok, karena winternya cukup banyak isekai. Sampai di spring, aku bakal aman kelihatannya. Lanjut lagi, di Jam Festa kemarin ada informasi, ini adalah anime komedi supernatural, judulnya Kawaii Sugi Crisis. Menceritakan seorang cewek alien datang ke bumi dan harus berbaur dengan masyarakat bumi dengan masuk ke cat cafe. Ini salah satu seri yang tentu wajib buat dinantikan banget, dan siap-siap karena tayangnya juga bakal di spring, di April 2023. Selanjutnya ada berapa? 4-5. Ini belum tahu tanggalnya kapan. Udah diumumkan bakal diadaptasi jadi anime, cuma belum tahu tanggal rilisnya, musimnya itu kapan. Aku buka dulu pertama dengan Undead Unlock, sebuah seri action komedi juga bakal meledak banget. Menceritakan sepasang manusia, cewek dan cowok, yang pengen mati. Tapi yang cewek ini selalu sial, selalu apes. Yang cowok immortal, abadi. Dari sinopsisnya aja kerasa udah nyeleneh gimana gitu ya. Ini bakal seru banget, bakal asik banget, silakan ditungguin. Studionya yang menggarap sendiri nanti David Production, dan staffnya yang ngegarap Fire Force kemarin, Enano Shobotai, nanti bakal dikumpulin kembali untuk menggarap Undead Unlock ini.
Selanjutnya yang masih belum jelas kapan tanggal rilisnya ada Matou Seihei no Slave atau Chain Soldier, seri action fantasy yang juga cukup seru ini nantinya. Ini salah satu seri yang mangganya cukup mendapat respon positif gitu ya, cukup banyak yang suka, dan kita tunggu aja gimana nanti hasil adaptasi animenya. Selanjutnya akhirnya ada seri misteri lagi, seri detektifan lagi. Ini bener-bener detektif nih ya, bukan detektif abal-abal nih, yaitu Kamono Hashiro no Kindan Suiri. Silakan dinantikan, ini salah satu seri yang menurutku juga keren banget. Akhirnya kita dapat asupan seri-seri misteri lagi di industri anime. Tapi kayak yang tadi aku bilang, kita masih belum tahu tanggal pasti rilisnya itu kapan. Selanjutnya masih belum tahu juga tanggal rilis pastinya kapan ada Ayakashi Triangle. Ini seri yang sekilas waktu aku baca gitu ya, sekilas awal-awal tuh kayak Sousei no Onmyoji. Ada yokai, ada pemburunya, ada cowok dan cewek gitu ya. Tapi seiring cerita berjalan, ternyata ceritanya sangat membagongkan sekali. Si cowoknya nanti berubah jadi cewek, gender bender ini. Ini salah satu seri romance yang cukup seru banget, silakan dinantikan juga perilisannya. Dan yang terakhir, ini ada dari seri romance harem. Pegang kata-kataku, aku berani jamin, aku cukup yakin lah ya. Begitu ini nanti animenya tayang, pasti bakal seliweran di timeline kamu. Anime ini adalah Doshanko Galwa Namara Menkoi, alias Hokkaido Girls Are Super Adorable. Itu untuk seri-seri yang brand new, yang bener-bener baru. Aku sisakan 2 terakhir ini untuk seri-seri yang sudah pernah tayang, dan sekarang ada announcement-nya lagi, ada pengumumannya lagi. Pertama, Rurouni Kenshin yang dikonfirmasi kan tahun lalu itu dikasih teaser doang gitu ya, kalau bakal ada proyek animenya lagi. Cuman belum tahu detailnya seperti apa. Ternyata sekarang udah dikonfirmasi bakal tayang tahun 2023, dan memang fix ini remake. Dan dengan begitu berarti kelihatannya, semoga nih ya, karena aku sebagai orang yang suka seri samurai, tahun 2023 besok strict kalau anime-anime samurai belakangan ini tuh ngehe, makin kemari makin ngehe, itu bakal terpatahkan. Semoga begitu ya, karena ada Jigokuraku, ada Rurouni Kenshin 2023 besok. Dan yang terakhir, aku tutup, kalau tahun lalu aku kasih spot ini gitu, spot paling terakhir itu yang paling mengejutkan buatku pribadi. Tahun lalu itu Rurouni Kenshin. Tahun ini berita yang paling mengejutkan dan paling bikin aku hype. Ao no Exorcist, yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada rumor, nggak ada apapun, dikonfirmasi bakal ada proyek animenya lagi. Kita belum tahu apakah remake, aku belum tahu apakah remake atau enggak gitu, karena aku coba cari informasi, belum ada informasi detailnya. Atau mungkin ini nanti movie, atau mungkin nanti sequel, atau gimana gitu ya, kita tungguin aja. Harapanku sih sequel sih, karena aku gak baca mangganya, jadi aku penasaran gitu ya, pengen tahu kelanjutan cerita si anak setan Okumurarin itu kayak gimana. Tapi itu aja yang pasti untuk konten kali ini, recap semuanya. Semua informasi, semua berita-berita dari beragam seri punyanya Shueisha. Gimana dengan respon kamu? Jujur kalau aku pribadi yang bikin aku hype banget itu Jigokuraku Undead Unluck. Ini dipegang ya, ini dari akhir tahun 2022. Aku udah suka 2 seri ini. Aku bukan fans karbitan, bukan yang dadakan begitu animenya rilis baru suka dan baru sok-sokan ngefans, anti kritik gitu, enggak. Ditambah yang bikin aku hype itu Rurouni Kenshin sama Ao no Exorcist. Kalau kamu apa aja, silakan taruh aja di kolom komentar. Itu aja dulu untuk kali ini. Silakan lihat videonya untuk yang bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di share kalian, dan terakhir jangan lupa Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashimasu.